Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, materi trigonometri. Hari ini akan dibahas tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga, ya. Nah, yang pertama aturan sinus dulu. Nah, pada aturan sinus ini itu berlaku pada sebuah segitiga. Kemudian aturan sinus ini digunakan untuk menentukan unsur-unsur seperti sisi dan sudut, ya. Sisi yang ini berarti yang CB itu disebut sisi, AC disebut sisi, AB disebut sisi, dan sudut, ya. Sisi atau sudut. Sudut itu berarti nih yang A-nya, yang C-nya, atau yang B-nya, ya. Ini disebut sudut. Yang lainnya dalam sebuah segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Jadi misalkan AB-nya diketahui, sudut C-nya diketahui, AC-nya diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah sudut B-nya apa, seperti itu, ya. Nah, ini berlaku aturan sinus sebagai berikut. A, dia pakainya perbandingan, ya. A per sin A. Jadi A itu yang mana? Oh ya, sebentar. Kalau sin A udah jelas, ya. A-nya ini sudutnya, berarti sini sudut. B ini sudutnya, C ini sudutnya. Nah, ABC ini yang mana? ABC ini adalah seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan sini, saya punya A, sisi dari A ke C. Ini kan udah ada A, udah ada C, yang belum ada apa? B kan. Berarti di sini B. Nah, berarti dari titik A ke titik C ini itu sisinya adalah sisi B. Kemudian dari titik A ke titik B yang belum ada apa? Huruf apa? Huruf C kan? A, B, C. Berarti ini sisi C. Ini BC A. Yang ini yang sisi A. Seperti itu menentukannya, ya. Menentukan mana sisi A, mana sisi B, mana sisi C. Nah, berlaku aturan sinus yaitu A dibagi sin A atau A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, ya. Nah, sekarang kita ini aturan sinusnya, ya. Nah, kemudian di sini kemungkinan unsur-unsur yang diketahui akan saya tuliskan. Saya tandai dulu, ini adalah aturan sinusnya. Nah, ini aturan sinusnya. Nah, kemungkinan unsur-unsur yang diketahuinya adalah seperti ini, ya. Jadi misalkan diketahui sisi, satu buah sisi dan dua buah sudut, atau ditulis, ya. Kemungkinan yang diketahuinya adalah satu sisi dan dua sudut SD, atau disingkatnya gini, sisi, sudut, sudut. Atau bisa juga, ini kan sisi, ya, kemudian sisi, kemudian sudut, ya. Kemudian ada lagi yang diketahui itu sisinya dua kali. Kalau ini kan sudutnya dua kali, nah yang kedua itu dua sisi, satu sudut. Berarti misalkan sisi, sisi, sudut, seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan pakai aturan sinus itu jika diketahui satu sisi dua sudut atau dua sisi satu sudut, nah itu bisa nanti pakai aturan sinus. Untuk contohnya nanti kita bahas materinya dulu. Nah, jadi seperti itu, ya. Aturan sinus bisa dihafal, perbandingannya gampang. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi atasnya A maka bawahnya juga A, atasnya B bawahnya juga B, atasnya C bawahnya juga C. Nah, untuk aturan kosinus perhatikan segitiga ABC ini. Nah, berarti ini kita cari dulu sisinya, ya. Dari titik A ke titik C berarti ini sisinya B. Dari titik A ke titik B berarti sisinya C. B ke C berarti yang belum ditulis adalah habis B, C berarti A. Seperti itu, ya. Ini A, B, C, A, B, C, A, B, C. Nah, ini aturan kosinusnya. Jadi A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Perhatikan rumus yang ini. Ketika ditanyakan A kuadrat, maka sisi yang ini kan yang ditanyakan sisi A, ya. Maka itu sama dengan sisi B ditambah sisi C dikurangi 2 dikali sisi B dikali sisi C dikali dengan cos sudut yang ditanyakan, ya. Sudut dari sisi yang ditanyakan. Ini kan sisinya A, berarti di sini sudutnya juga A. Nah, berarti kita bisa menentukan yang ini. Yang ini B udah, berarti yang belum apa? A kan? Berarti A kuadrat habis A berarti AB, berarti yang belum C, C kuadrat dikurangi 2
A sama C, berarti 2AC cos, yang ditanyakan apa? B, berarti cos B. C ya. Ini juga sama, karena udah C, berarti yang belum A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos, yang ditanyakan C, berarti cos C. Nah, itu dia aturan kosinus. Aturan kosinus ini sama dengan aturan sinus. Jadi nanti diketahui salah satu sisi atau sudutnya, nanti bisa menggunakan aturan kosinus. Bedanya apa? Nah, aturan di sini, di aturan sinus itu kan ada sisi sudut-sudut, sisi sudutnya diketahuinya ya. Nah, kalau diketahuinya ini juga bisa menggunakan aturan kosinus. Tapi ada satu lagi, jika diketahuinya 3 sisi ya. Jika diketahuinya 3 buah sisi. Kalau di sinus kan tadi nggak ada diketahui 3 sisi kan. Apabila diketahui 3 sisi, kita nggak tahu kan, ternyata dia nggak bisa pakai aturan sinus. Nah, itu bisa pakai aturan kosinus. Jadi yang diketahui 3S ya. Sisi. Nah, itu bisa pakai aturan kosinus. Tapi di aturan kosinus juga ini berlaku untuk aturan sinus. Jadi ketika diketahui satu sudut, 2 sisi, itu bisa juga pakai aturan kosinus, bisa aturan sinus. Seperti itu ya. Ini saya tandain aturan kosinusnya. Untuk contohnya nanti kita lanjut terakhir yang luas segitiga. Nah, untuk luas segitiga ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menentukan luas segitiga apabila diketahuinya 2 sisi 1 sudut ya. Apabila diketahui 2 sisi 1 sudut, kemudian nanti ada lagi jika diketahuinya adalah 2 sudut 1 sisi ya. Ini kan 2 sisi 1 sudut, nanti ada lagi 2 sudut 1 sisi, sama diketahui lagi satu lagi, yaitu jika diketahuinya panjang dari ketiga sisinya. Jadi sudutnya nggak ada yang diketahui. Nah, nanti jadi ingat ya, untuk luas segitiga ini ada 3 aturan. Yang pertama, jika diketahui 2 sisi 1 sudut. Yang kedua, jika diketahui 2 sudut 1 sisi. Dan yang ketiga adalah 3 sisi yang diketahui. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu 2 sisi 1 sudut. Ini rumusnya seperti ini ya. Jadi luas segitiga ABC itu sama dengan setengah BC dikali sin A, atau setengah AC dikali sin B, atau setengah AB dikali sin C. Kapan ngegunainnya? Tergantung nanti di soal diketahuinya apa. Di sini kan yang diketahui 2 sisi 1 sudut. Berarti pakai yang atas itu ketika diketahuinya sisi B sama sisi C ya. Sisi B sama sisi C dan sudut A. Nah, itu bisa pakai rumus yang pertama. Atau yang diketahuinya sisi A, sisi C ya, sisi A dan sisi C. Kemudian sudut B, maka pakai rumus yang bawah. Atau diketahuinya sisi A, sisi B dan sudut C gitu ya. Jadi tergantung yang diketahui. Perhatikan yang ini ya. Ini kan selalu berurutan ya. A B C, A B C, A B C. Gitu ya. Nah, iya. Nah, jadi soalnya itu nanti tidak bentuk gambar. Kadang maksudnya nggak selamanya soalnya itu dalam bentuk gambar. Jadi ketika nanti soalnya dalam bentuk tulisan, misalkan diketahui panjang sisi AC, nah AC sama dengan 3 misalkan ya, panjang sisi AB sama dengan 2. Kemudian diketahui sudut, berarti ini BC, sudut A nya berapa gitu. Nah, itu nanti kalian coba gambarkan dulu ya, buat menentukan apakah sudutnya ini udah sesuai. Bisa jadi nanti yang diketahui adalah sisi B, kemudian sisi C gitu kan, tapi sudutnya bukan sudut A yang diketahui adalah sudut C. Bisa jadi kan, nanti kan bisa pakai aturan sudut untuk mengetahui berapa besar sudut A, baru bisa dicari luasnya. Seperti itu ya, nanti kita lihat di contoh soalnya. Nah, ini catatannya, pokoknya jadi nanti setiap ada soal itu kalian gambar dulu ya, segitiganya digambar dulu, ditentukan dulu mana sisi B-nya, mana sisi C-nya, mana sisi A-nya. Atau nanti mungkin bisa pakai PQR, berarti sudut P-nya mana, Q-nya gimana. Tadi ingat-ingat lagi caranya ya. Jadi kalau misalkan kita bikin segitiga nih, ACB. AC berarti yang belum ditulis adalah B. AB yang belum ditulis adalah C. BC yang belum ditulis adalah A. Seperti itu ya. Nah, ini catatannya. Jika diketahui panjang 2 sisi dan 1 sudut ya, yang berhadapan,
dengan salah satu sisi itu. Jadi sudutnya berhadapan dengan salah satu sisi itu. Jadi misalkan gini, diketahui ini ya, sisi C ini kan AB ya, yang berhadapan adalah sudut C, yang diketahui adalah sudut C gitu loh. Jadi diketahui sisi C dan sisi B, kemudian salah satu sudut berhadapan, berarti sudut C misalkan yang diketahui ya, karena sudut C ini berhadapan dengan sisi C. Nah itu yang pertama langkah-langkahnya adalah tentukan besar sudut yang diapit dua sisi yang diketahui dengan aturan sinus ya. Tentukan besar sudut yang diapit dua sisi, tadi kan diketahui sisi C dan sisi B. Nah berarti yang diapit adalah yang ini, sudut A ya. Nah berarti kita harus cari sudut A dulu dengan aturan sinus seperti yang tadi saya bilang. Kemudian habis itu baru dihitung luasnya pakai salah satu rumus yang ini. Itu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kita akan lanjutkan. Yang ini selanjutnya adalah segitiga yang kedua, yaitu dua sudut dan satu sisi ya. Dua sudut dan satu sisi. Nah, untuk dua sudut satu sisi ini, luas segitiga ABC-nya perhatikan A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 sin A ya. Jadi ini yang diketahui satu sisi dua sudut ya. Luas ABC-nya itu sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C dibagi 2 sin A. Coba perhatikan yang ini ya. A, B, C. Jadi yang diketahui adalah sisi A. Nah, nanti di sini pakai sinnya sin A ya. Sinnya pakai sin A. Ini kan kenapa sudutnya ada 3? Nah, nanti yang diketahui cuma 2 sudutnya. Yang satu lagi kan bisa dihitung. Segitiga itu kan totalnya 180 derajat. Berarti untuk mencari misalkan yang diketahui adalah sudut B dan sudut C. Berarti sudut A tinggal 180 derajat dikurangi B derajat dikurangi C derajat ya, untuk menentukan A derajat berapa. Seperti itu ya. Jadi A, B, C, kemudian yang bawahnya 2 dikali sin apa? Ini kan adanya A nih, sisinya diketahui, berarti ini sudutnya sudut A. Gitu ya. Yang ini juga sama. Berarti ini yang diketahui sisi B, B kuadrat dikali sin A dikali sin C. Kenapa enggak B? Karena B-nya nanti di bawah. Kayak gini loh, A, B, C. Kenapa di sini enggak ada A? Karena A udah ada di sini. Kenapa di sini enggak ada B? Karena B udah ada di sini. Seperti itu ya. 2 dikali sin B dari sini. Berarti ini kita bisa nentukan ini A udah, B udah, sekarang C. Berarti C kuadrat dikali, karena C udah, berarti yang kita pakai adalah sin A dikali dengan sin B gitu ya. Dibagi dengan 2 dikali sin berapa nih? Ya sin A, B apa C? A udah, B udah, berarti sin C. Atau lihat dari sini, karena sisi C yang diketahui berarti ini sin C. Itu ya. Sebenarnya mudah materi ini ya. Oke, nanti contohnya kita akan kesini dulu ke panjang 3 sisi ya. Nah ini yang terakhir, yang jika diketahui panjang 3 sisinya. Caranya adalah seperti ini. Luas segitiga ABC-nya adalah S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C. Nah S-nya ini bukan panjang sisinya ya. S-nya ini adalah setengah dari kelilingnya, keliling segitiga ya. Atau sini saya tulis setengah keliling segitiga ya, setengah dari keliling segitiga S-nya itu. A, B, C-nya ini adalah yang sisinya, kan di sini ya, A, B, C sisinya. Oke, sampai di sini dulu materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke latihan soal di video berikutnya.